Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, selamat datang dan pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang sudah hadir di sore hari ini, di kegiatan kita, sore hari ini yaitu sharing session bersama LPT UI, dan hari ini kita akan seperti biasa gitu ya, kita akan belajar bersama, mengenai satu topik yang tentunya sangat menarik gitu ya untuk, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan rekan-rekan semuanya. Ini, sepertinya hari ini cukup beragam gitu ya kalau dilihat dari demografi pesertanya. Jadi, di sini makanya saya panggil Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan rekan-rekan semua gitu ya. Nah, hari ini kita akan, belajar bersama-sama dengan, narasumber kita yang tentunya sudah punya, ilmu dan juga pengalaman yang, di dalam hal mengenai pembelajaran gitu ya. Nah, hari ini kita, punya topik terkait dengan learning how to learn. Nah, judulnya aja nih sudah menarik ya, Bapaknya ya. Kita akan belajar bagaimana caranya belajar gitu. Jadi, mungkin selama ini kalau mendengar kata belajar, sepertinya kita semua sudah sangat terbiasa gitu ya, seumur hidup kita mungkin kita akan terus belajar gitu. Apapun, background kita, apapun profesi kita gitu ya, di usia berapa kita akan terus belajar gitu. Nah, tetapi apakah belajar kita ini sudah efektif atau belum gitu ya? Mungkin hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama, belajar bersama-sama, sekaligus merefleksikan juga gitu ya, apakah selama ini cara belajar saya ini sudah, efektif atau belum ya gitu, sudah maksimal atau belum ya gitu. Nah, hari ini kita akan, mendengarkan, pemaparannya dari narasumber yang sudah hadir juga, pada sore hari ini, dan juga nanti kita akan belajar juga gitu mengenai learning agility dan bagaimana perannya dalam proses belajar. Nah, kalau ngomongin learning agility ini juga sepertinya belakangan ini juga sudah sangat sering digaung-gaungkan gitu ya di, mana-mana gitu ya, tidak hanya di dunia, apa namanya, di dunia kerja saja, tetapi ini secara umum pun semenjak beberapa tahun belakangan karena sering sekali, menemui kondisi yang, tidak pasti gitu ya, menemui kondisi yang ambigu gitu ya. Nah, sepertinya skill ataupun keterampilan learning agility ini tuh penting banget kita punya gitu. Apapun profesi kita, lagi di mana pun tahap sekarang gitu ya, apakah masih, sekolah, masih mahasiswa, atau sudah di dunia kerja, ini sepertinya sangat perlu untuk memiliki yang namanya learning agility itu. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama, dari narasumber kita. Untuk itu mungkin, sebelum kita mulai, nah ini untuk, rekan-rekan yang baru join di kegiatan LPT UI, khususnya di sharing season ini, bisa juga ya follow dan, tag nanti kegiatan kita hari ini di Instagramnya LPT UI, @lpt.ui, dan juga nanti bisa juga, diikuti juga nih Instagram dari pembicara kita di sore hari ini, ada Kak Aufa, itu Instagramnya di @aiuvao. mmm Nanti bisa di-tag juga gitu ya, ketika nanti teman-teman mungkin akan share story terkait dengan kegiatan hari ini, bisa di-tag @lptui dan juga di-tag, @aiuvao gitu. Nanti akan ada hadiah menarik kalau memang, rekan-rekan semua terpilih nih gitu ya, insight-insight yang dibagikan di, story ke, rekan-rekan semuanya. Oke, nah, sebelum kita mulai, kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya bersama-sama. Menurut keyakinan masing-masing, semoga kegiatan hari ini memberikan banyak manfaat untuk kita, memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, mmm, sudah selesai? Nah, sebelum kita mulai lagi untuk kegiatan sore hari ini, mumpung masih di awal kegiatan gitu ya, semoga masih fresh walaupun ini sudah sore, marilah kita bersama-sama untuk foto terlebih dahulu ya, Mas, Mbak, dan rekan-rekan semuanya. Oke, untuk foto ini silakan Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan terlebih dahulu kameranya. Ini sudah ada ya, ada Mbak-mbak yang cantik-cantik di sini. Ada Mbak Dini, halo Mbak Dini. Oke, ada Mas Fatur ya. Oke, ada Mbak Betty juga. Wah, Mbak Betty ini jauh ya, Mbak, ya? Masih di, pulau sebelah ya, Mbak Betty ya?
Oke, ada Pak Hafid. Nah, silakan Alia bisa dipandu untuk foto bersamanya. Baik, terima kasih Mbak Amel. Saya izin untuk foto halaman pertama terlebih dahulu ya. Silakan berikan senyuman terbaiknya Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak. Izin ngambil screenshot. Oke, sudah. Saya izin untuk ngambil screenshot untuk yang halaman kedua. Mohon tunggu sebentar. Silakan senyum, berikan senyum terbaiknya di hari Jumat sore ini. Baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sudah selesai untuk sesi fotonya. Silakan dilanjutkan Mbak Amel. Baik, ini jadi saya semangat juga ya melihat senyum Bapak dan Ibu di sini. Ada yang tadi sumringah banget, Mbak Dea. Thank you ya sudah menebarkan senyum yang sangat positif sore hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai untuk bersama-sama mendengarkan informasi dan juga ilmu yang menarik dari pembicara kita, mungkin kita kenalan dulu gitu ya dengan pembicara kita di sore hari ini. Nah, ini ada Kakak Aufa Miladia Iza, SC. Selamat sore, Aufa. Mereka, Iya, apa kabarnya Aufa? Sehat? alhamdulillah baik. Baik ya, ini Aufa sekarang lagi di Australia berarti Aufa ya? Iya betul. Oke, semoga di sana juga apa namanya kondisinya baik gitu ya Aufa ya. Baik, nah Um, izin saya memperkenalkan terlebih dahulu background dari narasumber kita di sore hari ini. Nah, Alfa ini memang seorang learning developer gitu ya, sudah punya pengalaman lebih dari 2 tahun di dunia profesional dalam hal pengembangan pembelajaran, di mana Alfa sendiri ini sudah menghandle lebih dari 50 proyek pembelajaran dan juga pelatihan gitu ya. Wow banget gitu ya. Padahal ini Alfa ini bisa dibilang masih muda banget, tapi pengalamannya udah banyak banget gitu ya. Nah, saat ini memang Alfa sedang menjalani pendidikannya pasca sarjana di University of Queensland dengan minat penelitiannya memang fokus di psikologi pendidikan gitu ya, khususnya dalam hal learning diversity, learning engagement, dan juga motivasi. Nah, sebelum melanjutkan pendidikan di University of Queensland, Alfa ini juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia di Sarjana Ilmu Psikologi dan lulus di tahun 2021 dan juga sudah punya banyak pengalaman gitu ya sebelumnya pernah menjadi lead of learning development di pemimpin.id, lalu pernah menjadi learning mentor di kampus Merdeka, menjadi lead hard skill and social programs of Bridges to the Future Project dari Yayasan Plan Internasional Indonesia, lalu pernah menjadi CEO di content writer-nya Relief, dan juga menjadi Chief of Operating Officer di I'm Okay gitu ya. Nah, untuk publikasinya sendiri, ini aku pernah namanya punya penelitian mengenai manipulating consumer behavior through product packaging, role of short brand story. Jadi ingat ini dulu kuliah psikologi konsumen ya kalau nggak salah ya kalau apa namanya di psikologi, lalu juga pernah meraih silver medalist in the Six World Young Investor Exhibition gitu ya di Kuala Lumpur di tahun 2022. Wow, keren banget nih Alfa prestasinya. Nah, untuk itu mungkin bisa ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Alfa terkait dengan learning how to learn dan bagaimana nanti peran learning agility di dalam proses belajar itu sendiri gitu ya. Nah, waktu dan tempat saya persilakan Alfa, silakan. Baik, terima kasih banyak Kak. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah Alfa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak, Ibu, rekan-rekan, kakak-kakak, dan semuanya yang sudah hadir di acara pada sore hari ini. Semoga di sharing session pada hari ini kita bisa belajar bersama dan menjadi salah satu pengalaman yang bermakna dan juga menyenangkan gitu ya. Nah, sebelumnya aku pengen pantun dulu gitu, biar kita bisa sama-sama happy di Jumat sore ini. Walaupun tulisan pantunnya sudah ada di depan, tapi mungkin boleh tetap disambut gitu ya pantunnya. Air beriak tanda tak dalam, air tenang Hafal. Cakep. dengan awan. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Cakep. Makasih banyak kakak-kakak. Nah, pada sore hari ini saya ingin mengajak kakak dan rekan-rekan semua untuk pertama-tama mengupas tuntas terkait belajar. Karena entah kenapa kalau ditanya belajar itu apa, pasti jawabannya belajar ya belajar gitu.
Padahal belajar itu punya penjelasan atau punya definisinya sendiri, dan dengan kenal apa definisi belajar, itu bisa mengubah cara pandang kita terhadap belajar dan bagaimana cara melakukannya. Nah, jadi di awal ini aku ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk mempelajari dulu apa itu belajar gitu. Nah, terus next-nya, kenapa sih harus bisa belajar? Padahal kalau belajar ya udah gitu kan, belajar aja, tapi kayak kenapa harus digarisbawahi banget gitu cara belajar yang tepat itu seperti apa. Dan terakhir baru aku akan membagikan kiat-kiat bagaimana ya cara belajar yang efektif dan tentunya menyenangkan dan nggak bikin capek gitu. Karena nggak tahu kenapa kalau misalkan nanya teman-teman gitu, belajar tuh gimana sih? Dikit gitu yang responnya kayak happy atau seneng dengan prosesnya. Kebanyakan tuh diawali dengan dulu gitu, baru bisa ngejawab apa itu belajar atau kenapa sih belajar, gitu. Nah, pertama-tama saya ingin mengajak rekan-rekan kenalan gitu ya sama definisi belajar yang umumnya sama orang-orang yang berkecimpung di dunia learning tuh dipercaya ini gitu definisinya. Nah, pertama-tama, belajar ini merupakan proses. Karena proses artinya berarti nggak bisa instan, nggak bisa dikebut-kebut atau simsalabim jadi. Untuk ngapain sih? Untuk dapetin ilmu dan pengalaman yang bermakna. Dan biar pengalaman sama ilmunya ini bermakna, perlu ada usaha tertentu dan juga perlu dilakukan dalam keadaan sadar atau mindful. Nah, dari definisi ini aja tuh aku pengen nge-highlight 3 hal. Yang pertama proses, yang kedua usaha, yang ketiga mindful. Nah, karena belajar itu proses, jadi nggak bisa yang namanya SKS atau udah mepet-mepet aja atau dikebut-kebut gitu ya. Karena emang untuk bisa mempelajari hal yang baru, biar ilmunya, informasinya, atau pengalamannya tuh bisa long lasting, bisa nempel dalam jangka waktu yang lama, itu butuh alokasi tenaga dan waktu yang nggak sebentar. Makanya emang butuh usaha yang sengaja didedikasikan dan butuh niat gitu ya, niat secara penuh, secara utuh, secara mindful, alias nggak bisa disambi-sambi. Makanya kalau lagi belajar ya emang fokus ke belajarnya, jangan disambi lagi masak. Kecuali emang lagi belajar, kontennya tuh belajar masak gitu, jadi ya nggak apa-apa disambi-sambi masak. Nah, kenapa sih belajar tuh nggak bisa instan? Kenapa sih nggak boleh banget SKS gitu ya, kalau buat teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah? Atau kenapa sih nggak boleh, ya udah seadanya aja gitu, ngasih tenaganya? Karena sebenarnya di otak kita, walaupun otak kita nih pinter, punya kemampuan belajar banyak hal, tetap dalam satu waktu tuh cuma bisa menerima informasi yang terbatas. Ibarat komputer, ibarat laptop, otak kita tuh punya yang namanya cognitive load, yang bikin dia cuma bisa nerima informasi dalam jumlah tertentu, yang kurang lebih jumlahnya tuh 5 sampai 9 gitu. Nah, makanya nih ibarat kalau lagi browsing di internet, kalau kita buka banyak banget tab, atau buka banyak banget aplikasi dalam satu waktu, seringkali kan laptopnya jadi lemot ya, atau jadi tiba-tiba kalau MacBook tuh apa namanya, kipasnya tuh bunyi kencang gitu loh, kayak lagi di pesawat. Nah, itu sama aja kayak otak. Otak kalau misalkan dipaksain gitu ya untuk mencerna informasi yang banyak banget, belajar banyak hal dalam satu waktu, kayak SKS gitu ya, dia juga capek. Dan kalau misalkan capek, udah otomatis nggak efektif, dan pada akhirnya ada informasi yang nggak bisa keproses dengan baik. Makanya nih kita perlu mempertimbangkan juga kalau misalkan otak kita yang pintar ini, yang bisa belajar banyak hal atau hal baru, tetap dia tuh punya kapasitas, punya limitnya untuk mencerna informasi dalam satu waktu. Makanya juga di zaman yang informasi itu mudah banget ya terpapar, kayak misalkan kita buka IG, buka TikTok, buka Twitter, sekali buka aplikasi itu langsung dapat banyak banget informasi yang baru gitu kan. Nah, seringkali tanpa sadar tuh kita berusaha untuk mencerna berbagai informasi itu yang akhirnya tuh bikin kita cepet cepet atau mudah banget capek. Makanya juga di zaman sekarang tuh ibaratnya kalau misalkan
teman-teman yang masih di usia sekolah ataupun anak-anak Gen Z gitu ya, baik yang bilang kayak, aduh mau sosmed detox gitu. Ya karena capek gitu kalau misalkan harus nerima informasi yang banyak. Begitu juga dengan belajar. Kalau misalkan dipaksain belajar banyak dalam satu waktu, otak kita juga bakal capek. Nah, kenapa sih perlu banget tahu gimana cara belajar yang oke? Karena biar ketika kita belajar, prosesnya tuh menyenangkan, dan kita bisa benar-benar enjoy, dan kita bisa menemukan kalau, oh, alasan saya mempelajari hal ini tuh A, B, C ya. Dan dengan kita bisa enjoy atau mempersepsi kalau belajar itu suatu hal yang menyenangkan, ini bisa mengantarkan kita menjadi pembelajar yang agile, atau pembelajar yang bisa terus belajar kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Nah, sebenarnya learning agility itu apa sih? Kenapa sih banyak banget disebut? Terutama nanti kalau udah masuk ke dunia kerja, atau bahkan sekarang trennya, kata-kata ini udah cukup terkenal juga di teman-teman yang kuliah, kayak mau masuk organisasi aja ditanya gitu, udah punya kemampuan ini belum gitu. Tapi sebenarnya apa sih kemampuan ini? Nah, learning agility sendiri ini merupakan kemampuan untuk belajar, beradaptasi, kemudian melupakan atau mengundo apa yang sudah dipelajari sebelumnya atau unlearn untuk mempelajari hal yang baru. Nah, secara singkat gitu ya, bisa dibilang ya kemampuan untuk terus belajar. Belajar, belajar, dan belajar sepanjang waktu. Karena kalau melihat dinamika zaman sekarang, dunia yang cepat banget berubahnya, informasi yang banyak banget, terus AI yang juga perannya makin banyak, mau nggak mau gitu ya, kita harus terus belajar buat catch up sama segalanya. Dan untuk bisa terus belajar, untuk bisa mau gitu ya, mau pelajari hal baru, itu butuh kemampuan yang namanya learning agility ini. Cuma gimana sih caranya biar, apa sih ciri-ciri orang-orang yang seneng atau punya kemampuan learning agility ini? Yang pertama, dia senang belajar, terus dia siap menyesuaikan diri dengan perubahan yang terus terjadi, dan juga bersedia melepaskan ilmu yang udah nggak sesuai, terus mau lagi nih belajar hal baru untuk dapat solusi yang lebih tepat. Jadi emang kuncinya ada di 4 ini, learn, adapt, unlearn, dan relearn. Nah, biasanya orang-orang yang punya kemampuan learning agility, dia akan menggunakan pendekatan belajar pakai double loop learning process. Nah, apa sih double loop learning process ini? Nah, sebelum aku ngenalin double loop learning process, aku bakal memperkenalkan yang namanya single loop learning process dulu. Nah, single loop learning process ini proses belajar yang umumnya kita pakai ketika belajar. Misalnya nih, ketemu masalah atau nggak bisa ngelakuin suatu hal. Ya udah, akhirnya kita belajar kemampuan baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika ternyata udah berhasil gitu ya, pakai cara baru ini untuk nge-solve problem yang tadi, ke depannya kita tuh cenderung akan terus pakai cara itu di situasi yang berbeda. Jadi ya karena udah nyaman, udah kenal dengan cara itu, terus juga udah ngerasa masih oke kok pakai cara itu, jadi akan terus pakai cara yang sama. Nah, sedangkan kalau double loop learning process, ketika kita berhasil pakai cara yang sebelumnya nih, kita akan kayak mempertanyakan apakah cara ini masih cocok nggak ya di masa sekarang, atau kira-kira ada nggak ya cara lain yang sebenarnya lebih bagus, lebih efektif, dan lebih tepat untuk menyelesaikan masalah yang sama. Jadi kayak ada rasa ingin tahu yang tinggi untuk nyobain hal baru, atau untuk belajar hal baru lagi. Ibaratnya nih, kalau misalkan kita pengen membuat air panas gitu. Nah, cara yang kalau single loop, kita udah pernah nyoba cara mendapatkan air panas tuh dengan direbus di kompor gitu. Nah, ke depannya kalau kita pengen dapat air panas, ya udah direbus terus di kompor. Nah, tapi kalau kita pakai double loop learning process, kita akan coba cari lagi gitu, kira-kira ada nggak ya cara lain yang bisa membantu kita mendapatkan air panas ini tanpa harus ngerebus air gitu. Oh, ternyata bisa nih, pakai nge-install keran aja yang udah langsung auto air panas dan ada filternya, jadi nggak usah lama-lama ngerebus air, tapi buka keran langsung dapat air panas. Nah, inovasi-inovasi yang kayak gitu, itu bisa didapetin kalau orang belajarnya pakai si double loop learning.
Nah, cuma si double loop learning itu tuh nggak muncul secara tiba-tiba. Ini dibutuhkan kebiasaan belajar yang bikin kita jadi punya kebiasaan pakai double loop learning. Nah, apa sih kebiasaannya? Kebiasaannya ada dua, yakni terus-menerus melakukan refleksi dan mencari feedback, mencari dan menerima feedback. Nah, persamaan dari keduanya nih, reflection dan feedback, kita sama-sama bisa mendapatkan informasi yang awalnya kita nggak sadar. Jadi lebih aware sama yang awalnya tuh kita mungkin nggak kepikiran. Tapi bedanya itu sumber informasinya. Kalau feedback dari luar, kalau refleksi itu dari hasil kontemplasi dengan diri sendiri. Gitu. Kalau ditanya mana yang lebih bagus, jawabannya dua-duanya sama-sama bagus. Cuma permasalahannya adalah di kapan kita menerimanya. Kalau feedback itu lebih eventual kan, kayak misalkan kalau yang sudah bekerja berarti ya nanti nunggu performance feedback dari rekan kerja dan atasan, atau buat teman-teman yang masih kuliah di organisasi ya nunggu feedback dari PSDM-nya gitu. Jadi ya nggak bisa didapatkan dalam waktu tertentu gitu, butuh waktu yang cukup lama. Tapi kalau refleksi, ini bisa kita lakukan secara reguler hari ke hari, minggu ke minggu. Jadi lebih up to date dan lebih membantu kita untuk sadar gitu. Apa sih kekurangannya, apa sih yang harus saya tingkatkan gitu. Dan catatannya lagi untuk feedback, biasanya semakin tinggi jabatan, semakin banyak pengalaman, feedback yang kita akan terima dari luar tuh jadi semakin berkurang. Entah karena orang-orang ngerasa kita udah jauh lebih expert, jadi sungkan untuk kasih feedback, atau karena emang posisinya kita yang lebih banyak memberikan feedback ke orang lain, jadi orang lain nggak ada ruang untuk kasih feedback balik ke kita. That's why untuk menghindari itu semua, punya kebiasaan refleksi itu akan sangat baik dan bikin kita jadi lebih sadar, apa sih yang harus saya tingkatkan dari diri ini, apa sih professional learning yang perlu saya lakukan, biar performa jadi lebih baik, dan juga biar jadi individu yang lebih baik lagi. Bisa dibilang, si reflection ini nih kunci biar bisa mengaplikasikan double loop learning, dan pada akhirnya bisa menjadi agile learner. Nah, selanjutnya aku akan move ke kiat-kiat atau praktik gimana sih cara belajar yang bisa bikin kita tuh enjoy atau menikmati proses belajarnya, plus nggak mempersepsi belajar sebagai proses yang berat gitu. Karena sedikit gambaran, sekarang aku lagi ambil S2 di Australia, Master of Educational Studies, dan salah satu tugas praktekku adalah mengajar di sekolah di SMP dan SMA di Australia sini. Sebelumnya aku juga udah sempat ngajar di Indonesia dan aku cukup ngebandingin gitu apa sih bedanya teman-teman SMP SMA yang di Australia sini dan teman-teman SMP SMA yang ada di Indonesia. Nah, yang paling ketara adalah gimana persepsi mereka ke belajar. Entah mengapa teman-teman yang di sini itu lebih positif gitu terkait belajar. Mereka senang, mereka excited, dan mereka menganggap kayak belajar itu adalah part atau hal yang menyenangkan. Dan setelah aku observasi atau digali lebih jauh, ternyata kuncinya ada di dua hal ini, yakni mereka berhasil menemukan makna kenapa sih harus belajar dan tahu gitu belajar ini akan dipakai buat apa. Karena semakin kita bertambah usia, kita nggak bisa kayak anak SD yang kayak disuruh, ya udah belajar ini dan nurut-nurut aja gitu. Karena semakin bertambah usia kan udah pada punya value masing-masing, udah punya tujuan yang pengen dicapai, udah punya pertimbangannya sendiri-sendiri. Jadi ketika kita nggak berhasil menemukan urgensi dari belajar, seringkali rasanya berat gitu untuk melanjutkan proses belajar itu. Dan ketika kita mempersepsi kalau belajarnya nggak enjoy, aduh nggak tahu deh ini tuh gunanya apa sih belajar ini gitu. Proses yang seharusnya bisa masuk dengan lancar nih infonya ke otak, jadi kurang efektif karena kebermaknaannya nggak ketemu gitu. Maka dari itu, untuk bisa bikin proses belajar yang menyenangkan dan nggak lelah, perlu memperhatikan dua hal ini. Yang pertama, cognitive load, dan yang kedua, kebermaknaan dari belajar yang kita lakukan. Nah, dua hal ini bakal saya bedah satu-satu, dan gimana sih tipsnya biar bisa membantu otaknya nih, biar nggak terlalu capek loadnya,
dan menemukan kebermaknaan dari proses belajar yang dilakukan. Nah, yang pertama cognitive load. Kurang lebih ada 3 cara ini yang paling sering dipakai, dan seringkali ketiganya ini tuh digabungin. Jadi biar lebih membantu mengurangi kapasitas atau beban kerja otak kita gitu ya. Kalau dulu kan orang-orang mikirnya kayak, ya udah satu aja dipakai. Tapi bisa loh digabungin tiga-tiganya, dan itu malah lebih ngebantu otak untuk napas sejenak gitu ya, ketika mencerna banyak informasi. Kurang lebih ada chunking, Pomodoro, dan selang-seling. Nah, apa sih bedanya? Nah, kalau teman-teman ingat di awal, otak kita atau working memory kita tuh cuma bisa menerima informasi 5 sampai 9. Bisa dibilang itu dikit banget kan. Sedangkan in reality nih, sebagai manusia yang umurnya udah banyak gitu ya, yang dipelajari itu seringkali tuntutannya banyak gitu. Nggak cuma 5 sampai 7 tuh nggak, 5 sampai 9 tuh nggak mungkin, pasti lebih dari itu. Nah, terus gimana dong caranya biar tetap bisa balik ke konsep 5 sampai 9 dan ngebantu ngeringanin beban kerja otak? Caranya adalah dengan di-grouping. Jadi misalkan kalau teman-teman baca teks yang panjang, kadang kan kayak, aduh informasinya banyak banget nih, ngomongin apa sih? Atau kayak dapat info sebanyak ini. Biar tetap balik ke 5 sampai 7, di-grouping. Jadi dibikin kategori. Maka dari itu kalau misalkan belajar yang teksnya banyak gitu ya, misalkan baca buku, baca jurnal, ngerangkum, dan dirangkumnya dibikin grup by grup, itu akan sangat memudahkan otak untuk menyimpan informasi dan memberikan pemaknaan terhadap info-info yang diterima yang baru ini gitu. Jadi dibikin kategori, misalkan dari tadi nih ada banyak banget hal random di sini, kita coba kategoriin apa ya nih kategorinya yang cocok untuk biar nggak lebih dari 9 gitu otak mempersepsinya. Nah, kita coba kategori jadi 4, atau pokoknya paling banyak yang di 9 tadi. Nah, selanjutnya kita juga bisa pakai Pomodoro Teknik. Nah, kalau misalkan kita tahu nih ada banyak hal yang harus dipelajari dan kurang lebih untuk mempelajari ini semua butuh waktu 1,5 sampai 2 jam gitu. Nah, jangan lupa untuk istirahat sejenak, kasih otaknya refreshing per 25 menit dengan istirahatnya kayak kurang lebih 5 menit, biar nanti pas belajar hal baru itu tuh udah fresh lagi. Karena sama halnya kayak kita manusia yang butuh makan, otak juga butuh refreshing, mempersepsi hal yang lain lagi gitu. Yang bikin seneng, yang bisa ngasih paparan yang berbeda, nggak cuma tulisan doang. Jadi pas balik lagi baca tulisan tuh kayak fresh lagi gitu. Dan yang terakhir, pakai teknik selang-seling. Nah, biasanya, misalkan dalam sehari kita tuh butuh belajar 3 hal yang berbeda. Terus masing-masing bebannya atau durasinya tuh 1,5 jam. Kadang tuh kita seringkali pakainya sistem blok. Jadi kelarin dulu A 1,5 jam, baru pindah B 1,5 jam, baru pindah C 1,5 jam. Nah, kalau pakai model yang kayak gini, ini kurang efektif. Kenapa? Karena bakal bikin otaknya capek pas pindah ke subjek B sama subjek C. Jadi lebih baik di model selang-seling kayak gini. Jadi 30 menit A ganti 30 menit B, 30 menit C gitu. Nah, ini juga yang banyak dipakai di Australia ketika kayak ngajarin anak-anak di kelas. Jadi kalau di sini untuk misalkan satu mata pelajaran tuh biasanya bebannya 2 sampai 3 jam. Nah, tapi itu nggak dijadiin di satu pertemuan. Kita pecah ke 4 pertemuan, jadi kurang lebih satu pertemuan itu 30 sampai 45 menit. Terus nanti diselang sama pelajaran lain lagi. Dengan diselang-seling kayak gini, ini tuh bikin otak kita ngerasa kayak, oh baru dikit nih, terus belajar lagi yang baru gitu. Cuma nanti performanya bakal lebih bagus ketimbang kalau modelnya blok kayak gini. Dan menariknya lagi, ada penelitian yang berusaha nanya gimana sih persepsi murid untuk bandingin belajarnya kok sistem blok kayak gini sama sistem diselang-seling. Nah, mereka tuh bilang kalau sistem diselang-seling tuh rasanya kayak nggak belajar banyak gitu. Tapi nilainya jauh lebih tinggi atau performanya jauh lebih bagus ketimbang yang belajarnya sistem blok. Jadi anak-anak yang pakai sistem blok, mereka ngerasa belajar lebih banyak karena dari segi durasi jauh lebih lama-lama gitu. Tapi kalau sistemnya selang-seling, karena selang-seling, jadi nggak berasa banyaknya. Dan karena nggak berasa banyaknya, bikin mereka lebih enjoy dan lebih banyak yang nempel di otak. Nah, terus pertanyaannya,
Tapi ini mah cuma kepake kalau buat anak kecil doang ya atau kayak buat SMP, SMA doang ya? Jawabannya enggak, kuliah pun juga kayak gitu di sini. Jadi, untuk satu unit di sini atau satu SKS itu setara dengan 6 jam pertemuan. Nah, dari 6 jam pertemuan itu akan dipecah-pecah dan biasanya kayak sejam-sejam gitu, jadi selang-seling. Bisa bisa dalam satu hari yang sama atau hari yang berbeda. Cuma nggak akan ngeblok 2 jam langsung itu nggak akan. Jadi dipecah-pecah, diselang-seling kayak gini. Dengan kayak gitu tuh, jadi waktu masuk ke course atau mata pelajaran yang berbeda, itu kayak ada ajang refresh lagi gitu otaknya. Jadi ngerasa nggak kayak banyak banget, lama banget, jadi lebih enjoy juga. Nah, yang kedua, gimana sih cara menemukan kebermaknaan dalam belajar? Karena kadang ada pelajaran-pelajaran yang diharuskan, yang nggak bisa dihindari karena wajib gitu belajar itu. Tapi kayak nggak nemu-nemu alasannya, atau nggak nemu-nemu kenapa ini bermakna. Nah, sebenarnya kalau ngomongin kebermaknaan, kebermaknaan tuh berkaitan sama dua hal, aspiration atau purpose kita sama motivation kita. Nah, berarti yang perlu ibaratnya dimodifikasi adalah dua hal ini, biar persepsi kita terhadap konten yang kita pelajari itu jadi suatu hal yang menyenangkan dan jadi suatu hal yang tetap ada sisi positifnya gitu, walaupun awalnya kayak nggak nemu sama sekali. Nah, makanya bisa dibilang 3 ini sih key-nya, harus bisa menemukan alasan, coba gali sejauh apapun, apa sih alasannya, kayak penyebab nggak sukanya belajar ini tuh karena apa? Apakah karena emang belum nemu manfaatnya, atau ngerasa sebenarnya udah bisa, atau apa? Nah, kalau misalkan ngerasa udah bisa, kira-kira ada nggak ya hal baru yang sebenarnya saya belum tahu dengan mempelajari hal ini? Kalau misalkan alasannya, "Susah banget belajar ini, pengen nyerah aja." Nah, perlu nih nge-shift fokusnya dari kesusahan-kesusahan yang mungkin kita temui, ke apa sih hal yang memungkinkan kita dapat manfaatnya ketika belajar hal ini atau setelah bisa, menyelesaikan belajar hal baru ini. Dan yang terakhir, perlu ngubah juga sih, atau perlu negosiasi ke diri sendiri terkait cara pandang kita ke konteks atau materi pelajaran yang kita pelajarin ini. Nah, di sini ada latihannya gitu untuk ngubah cara pandang kita yang ibaratnya negatif banget ke lebih oke, biar lebih legowo gitu untuk mempelajari hal baru ini. Misalnya yang awalnya kita mikir, "Ah, aku nggak butuh ah belajar ini." Nah, coba di-twist atau dibalik pikirannya, kira-kira gimana ya masa depan aku atau, eee, diriku setelah aku bisa belajar hal ini, apa ya yang berubah, apa manfaatnya? Masa sih nggak ada manfaatnya sama sekali? Terus kalau misalkan mikir, ini bosen gitu, tapi coba dilihat sekitar, ternyata tetep loh ada orang yang tertarik untuk belajar hal ini. Kenapa ya orang-orang bisa menganggap ini menarik? Apa sih hal yang bikin ini menarik? Dengan kayak, apa ya, muncul rasa penasaran-penasaran, ini bikin kita, tanpa sadar juga, pengen kepo gitu sama materi ini. Atau, "Aduh, sebenarnya saya udah bisa kok terkait ini, kenapa harus belajar ini lagi?" Gitu. Nah, mungkin bisa diganti terkait, "Apa iya udah bisa semuanya?" Coba deh bandingin sama teman-teman di peer saya yang, berkarir di bidang yang sama atau belajar hal yang sama, tapi ternyata mereka jauh lebih ahli. Jangan-jangan ini kuncinya. Nah, jadi coba negosiasi sama diri sendiri sih dan berusaha menemukan kebermaknaan dari kenapa saya harus belajar hal ini. Karena sebenarnya ketika berusaha ngobrol gitu ya, atau negosiasi sama diri sendiri, kadang tuh lama-kelamaan, jadi nemu jawabannya juga. Dan bisa dibilang ini juga prosesnya kayak sama kayak refleksi tadi sih yang ada di awal, gitu. Nah, selain memperhatikan kebermaknaan dan juga menjaga cognitive load, kita juga bisa banget menggabungkan keduanya dengan menggunakan teknik belajar yang melibatkan 4 hal ini. Nah, jadi di otak kita ada namanya area hipokampus, dan hipokampus ini tuh punya peran untuk mengelola emosi, terus juga menyimpan memori yang berkaitan sama emosi, dan menyimpan informasi yang baru dan pengalaman yang lama. Nah, kalau misalkan pengen belajarnya bisa long lasting,
perlu nih menggabungkan keempat hal ini. Yang pertama, emosinya dilibatkan, entah itu seneng banget atau bete banget, itu kalau emosinya bersifat apa ya, maksimal gitu ya, itu bikin otak kita juga jadi lebih ingat atau lebih mencengkram informasi yang baru itu. Terus kalau misalkan belajar hal baru, perlu juga dikaitin sama pengalaman sebelumnya atau pengalaman yang berkesan. Nah, perlu juga nih belajar di suasana yang kondusif. Kalau empat-empatnya ini bisa digabungkan dengan baik, ini bakal bikin belajar jadi lebih nempel gitu. Makanya ingatan-ingatan yang terkait apa ya, ada perasaan seneng banget atau kecewa banget atau marah banget, pasti lebih long lasting. Begitu juga dengan belajar. Kalau emosi-emosi itu di-pairing sama belajar, belajarnya pun juga akan jadi lebih long lasting. Dan yang terakhir, perlu mempertimbangkan kondisi optimal juga sih. Istirahatnya cukup, makan juga perlu cukup, mood juga perlu oke, dan lingkungannya juga perlu mendukung. Kalau lagi lapar kan juga jadi apa ya, bete dan nggak konsen buat belajar. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat. Aku kembalikan lagi ke Kak Amel. Ya, terima kasih banyak Kak Ufa buat sharingnya sore hari ini. Nah, gimana Bapak semuanya? Tadi menarik banget ya yang sudah disampaikan oleh Kak Ufa gitu. Kita jadi lebih paham gitu ya bahwa sebenarnya sebelum belajar tuh kita perlu apa. Ya, kalau tadi kita bisa apa namanya flashback sedikit, kita perlu tahu dulu nih makna kita sebelum belajar itu apa, urgensinya apa gitu. Jadi kita lebih termotivasi. Lalu tadi juga prosesnya juga ada apa namanya double loop tadi ya, Alfa ya. Kalau bisa kita harus kreatif juga gitu ya, menemukan cara-cara lain yang memang mungkin bisa lebih efektif kita terapkan di pembelajaran kita. Dan terkait dengan cognitive load ya. Nah itu juga tadi tersentil banget sih Alfa, karena kita juga kadang suka nggak sadar nih dalam satu waktu itu mengerjakan banyak hal gitu ya. Mungkin tidak hanya pada saat belajar, literally kayak belajar di kelas kuliah gitu ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun mungkin kita memproses banyak hal dalam satu waktu, ternyata itu memang nggak efektif gitu ya. Nah, untuk itu silakan Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan langsung, karena kita sekarang sudah berada di sesi Q&A, atau bisa juga disampaikan melalui kolom chat yang sudah disediakan, gitu ya. Oke. Silakan Bapak dan Ibu semuanya. Atau kalau belum nih, saya tadi ada yang penasaran sih Aufa. Tadi kan ada beberapa teknik belajar gitu yang disampaikan oleh Aufa ya. Ada teknik chunking, terus ada Pomodoro gitu ya, dan ada satu lagi tadi ya, ada satu teknik lagi. Nah, kalau menurut dari Aufa sendiri nih yang sudah punya pengalaman banyak banget ya di dunia learning developer gitu, ya, learning developing, itu kira-kira mana sih Alfa yang paling efektif gitu untuk bisa diterapkan gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa yang masih mahasiswa bisa diterapkan langsung, tapi juga di sini mungkin ada ibu-ibu yang bisa menerapkan ke anak-anaknya gitu ya, para psikolog bisa memberikan saran kepada klien-kliennya gitu ya tentang teknik belajar ini gitu. Oke. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang masih di usia belajar, yang paling oke itu emang menggabungkan si selang-seling sama si cangking ini sih, Kak. Jadi di grouping dulu, terus nanti coba belajarnya diatur waktunya. Misalkan kayak pas mau ngedalemin subjek A di 30 menit pertama, terus ganti subjek B 30 menit berikutnya, baru subjek C, jadi selang-seling. Tapi perlu tetap di grouping terlebih dahulu sih, biar cognitive load-nya nggak capek dan tetap di kisaran 5-9 tadi. Nah, sebenarnya terkait yang selang-seling ini tuh buat aku pribadi ini hal yang cukup baru gitu ya, karena dulu kalau di Indonesia kita di kelas pun atau kayak di pendidikan formal biasa cukup borongan gitu ya. Bahkan kayak kebanyakan pasti durasi belajar tuh untuk satu course ya 1,5 jam sampai 2 jam. Kayaknya nggak pernah gitu kan yang ketemu 30 menit selesai, ke 30 menit selesai mah baru pembukaan dan penutupan gitu, tiba-tiba 30 menit. Cuma ternyata yang banyak diterapkan di sini dengan model yang 30 menit itu, untuk bikin anak-anak nggak bosen dan bikin mereka jadi lebih excited untuk kepo belajar barunya tuh gimana gitu. Karena biasanya kayak kita pakai sistem bersambung gitu ya, nanti bisa diumumin kayak, "Oh nanti ini akan dilanjutin di kelas yang sore ya," dan mereka excited banget untuk nunggu kelas yang sore itu buat tahu jawabannya gitu. Karena mereka ngerasa, "Hah, kan baru belajarnya baru bentar, kok
dilanjut nanti gitu. Nah, rasa-rasa penasaran itu sih yang coba dipertahankan biar mereka tetap engage sama proses belajarnya itu, gitu. Ya, oke, oke. Makasih banyak, Aufa. Jawabannya memang menarik banget ya. Berarti itu juga bisa diterapin gitu ya di negara kita juga gitu ya. Mungkin itu juga yang membedakan dengan negara sebelah gitu ya. Kenapa efektif belajarnya? Karena memang benar juga sih. Kalau misalnya kita potong-potong gitu ya waktunya dan tidak terlalu lama, mungkin nanti anak-anak juga ada curiosity-nya juga lebih besar gitu ya untuk bisa next-nya belajar apa lagi nih gitu kan ya. Oke, thank you, Aufa. Juga sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mohon izin kita bahas satu persatu gitu ya. Ini ada dari Eva dari Pekanbaru. Selamat sore, Eva. Pertanyaannya adalah untuk persiapan UTBK nih. Nah, kira-kira paling cocok belajarnya pakai metode apa nih, Kak Ova? Silakan, Ova, bisa dijawab langsung. Oke, halo Kak Eva dari Pekanbaru. Nah, kalau misalkan kita kembali lagi gitu ya ke kunci belajar efektif tadi kan ada dua, ada menjaga cognitive load sama menemukan kebermaknaan. Kalau yang poin kedua, kebermaknaan, menurut aku Kak Eva udah bertemu gitu ya. Apa sih makna harus belajar untuk UTBK? Biar bisa dapat kampus yang diinginkan, dapat nilai yang sesuai harapan, dan lain sebagainya. Nah, berarti PR keduanya adalah gimana caranya biar bisa belajar efektif, biar enggak capek gitu ya otaknya. Karena kalau inget-inget zaman UTBK dulu, materinya banyak, terus waktunya sempit, jadi harus bisa belajar banyak hal dalam satu waktu. Nah, kuncinya adalah perlu di grouping kayak yang tadi aku bilang, dan mencoba mengalokasikan sekian waktu gitu untuk belajar di setiap harinya. Jadi coba dicicil dan dipecah-pecah gitu. Nah, kalau misalkan ngerasa kayak tapi bingung mulai dari mana gitu, semuanya kayaknya susah. Pilih dari yang paling Kakak sukain. Itu seenggaknya langkah awal buat mulai aja dulu gitu. Kalau misalkan nanti udah mulai, biasanya akan jadi lebih enak untuk lanjut ke berikut-berikutnya. Dan biar nggak gampang bosan, bisa dicoba yang cara selang-seling tadi sih, Kak. Jadi bisa diatur misalkan 30 menit awal belajar mata pelajaran A, terus nanti ganti 30 menit berikutnya mata pelajaran B, 30 menit berikutnya C. Jadi kita tuh sebenarnya si metode selang-seling ini tuh buat ngakalin otak gitu, kayak belum banyak nih belajarnya, ganti dulu yang lain. Dan biar nggak gampang bosan juga. Karena seringkali kalau misalkan diborong 2 jam belajar hal yang sama, nanti 2 jam berikutnya tuh jadi udah energi sisa-sisa dan apa ya, rasa antusiasmenya tuh seringkali udah berkurang gitu. Terus kadang gara-gara kita posisinya udah lelah, belajar hal baru yang harusnya tuh materinya nggak terlalu susah gitu ya, ibaratnya samalah, kesusahannya kayak materi yang sebelumnya, tapi karena udah capek, terus kayak nggak nangkep-nangkep, kita jadi kayak bikin label kayak, "Ah, mata pelajaran ini susah, nggak seru, udah deh ditinggalin aja." Nah, untuk mencegah, apa ya, rasa-rasa bete, cepet bosen, terus kecapean otaknya, bisa dibikin model yang selang-seling itu. Gitu sih kurang lebihnya. Oke, thank you, Ova. Semoga ini bisa langsung dipraktekin sini ya, karena memang yang disampaikan oleh Ova tadi memang sudah betul-betul aplikatif ya Ova ya, dan apa namanya mudah lah, insya Allah mudah untuk diterapkan gitu. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Syakila Arumi Miftahul di Surabaya. Nah, dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat, bagaimana learning agility ini dapat memperkuat kemampuan seseorang untuk terus belajar dan berkembang, bahkan setelah menyelesaikan pendidikan formal. Apakah learning agility memainkan peran kunci dalam menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas di lingkungan yang selalu berubah? Nah, bagaimana kita dapat menilai dan mengukur tingkat learning agility seseorang, dan apa implikasinya terhadap pengembangan karir dan pembelajaran jangka panjang? Panjang ya, semoga bisa dipahami apa. Jadi ini lebih kepada learning agility gitu ya. Gimana sih peran learning agility itu sendiri di masa sekarang yang memang penuh ketidakpastian tadi, dan bagaimana cara mengukur learning agility? Silakan, Om. Oke. Makasih banyak Kak Syakila untuk pertanyaannya. Nah, untuk learning agility sendiri, kalau di Indonesia mungkin cukup terkenal terminologi ini di kalangan rekan-rekan yang sudah bekerja gitu ya. Bahkan ada training khusus untuk membantu learning agility atau agile leadership, pokoknya biar agile gitu. Nah, kalau misalkan diingat kilas balik,
mulai apa ya, terkenalnya tuh pas zaman-zaman COVID kali ya, pas segalanya berubah, mau nggak mau harus menyesuaikan dengan kondisi yang berubah banget ini, dan akhirnya muncul terminologi ini. Jadi emang bisa dibilang learning agility itu tuh dibutuhkan banget, dan karena sangat dibutuhkan untuk zaman sekarang mulai diperkenalkan juga di jenjang usia yang lebih muda. Kayaknya kalau di Indonesia start dari teman-teman yang masuk kuliah tuh banyak udah mulai dapet pelatihan terkait learning agility, tapi kalau untuk di Australia sendiri, terminologi learning agility ini udah mulai dikenalkan dari teman-teman yang masih SMP. Nah, kenapa sih berusaha dikenalin sedini mungkin? Karena emang bisa dibilang nggak bisa dipungkiri kalau kemampuan untuk terus belajar itu ada gitu. Bahkan ketika sudah menyelesaikan pekerjaan formal. Bahkan kayak pas udah kerja pun, kadang kita sebagai yang udah kerja juga diminta untuk ikut training, untuk catch up dengan cara-cara yang baru, biar bisa tetap apa ya, beradaptasi atau mampu menyesuaikan diri sama tuntutan yang diminta. Nah, sebenarnya kunci untuk bisa menghadapi ketidakpastian, iya benar learning agility, dan gimana sih biar tetap bisa jadi pembelajar yang mau terus belajar. Sebenarnya kuncinya kalau dari aku pribadi adalah kemampuan untuk bisa berefleksi. Karena kalau misalkan kita nggak sadar gitu ya, apa yang harus dikembangkan dari diri ini, mau orang lain ngasih masukan sebanyak apapun, entah itu HR-nya atau mungkin supervisor-nya, tapi kalau diri ini ngerasa kayak, enggak kok, saya oke, saya udah cukup dengan ini semua, keinginan untuk belajar tuh jadi nggak ada. Padahal rasa ingin untuk belajar itu penting gitu, biar bisa menemukan kebermaknaan dari apa yang dipelajari. Dan itu semua kuncinya ada di bisa berefleksi. Makanya kalau misalkan ditarik garis awalnya gitu ya, apa sih yang bisa bikin orang punya kemauan dan keinginan untuk terus belajar? Harus bisa refleksi dulu, harus bisa tahu apa sih kurangnya saya, apa sih yang harus terus saya tingkatkan, professional development apa yang perlu saya ikuti, biar bisa catch up sama yang ada di tuntutan saat ini gitu. Nah, kalau misalkan ditanya gimana ya kita bisa menilai dan mengukur tingkat learning agility seseorang. Nah, kalau misalkan cara pengukurannya sendiri, sebenarnya ada tools-nya gitu, Kak Shakira. Dan itu bisa diakses secara online, cuma setauku kebanyakan yang sekarang ini masih yang berbayar, belum ada yang free gitu. Nah, tapi selain diakses dari tools atau pakai assessment, bisa juga dengan minta feedback ke orang lain sih. Kalau misalkan konteksnya saat ini sudah bekerja, bisa coba dievaluasi dari feedback rekan kerjanya, terutama dari aspek keinginan untuk terus belajar dan lain sebagainya. Atau juga bisa, kalau misalkan sekarang masih posisinya sekolah, bisa nanya pendapat ke rekan-rekan teman sekolahnya. Gitu, kurang lebih. Oke, terima kasih Aufa. Semoga menjawab ya Kak Syakila tadi penjelasan dari Kak Aufa terkait dengan learning. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Uriana dari Jakarta. Bagaimana tips agar semangat belajar tetap menyala dan tidak mudah bosan? Oke, silakan Aufa. Oke, nah semangat belajar biar tetap menyala adalah yang pertama bisa membuat belajar itu jadi semenarik mungkin. Bisa dari tempatnya, misalkan nyari tempat yang menarik, atau bisa juga dari proses belajarnya. Nah, kalau dari tempatnya sendiri, aku melihat sekarang tuh anak-anak Indonesia mulai suka belajar di tempat yang mungkin jauh dari asosiasi belajar gitu ya. Ada yang kayak suka ke kafe belajarnya, atau ada juga yang aku pernah lihat kayak ngepost belajar dari taman, dan juga tempat-tempat lain yang sekiranya bisa bikin kita ngerasa nyaman dulu deh gitu. Dan kadang dengan nyobain tempat yang baru, suasana yang baru, itu bisa ngasih semangat yang baru juga. Aku pribadi pun juga tipe yang seneng pindah-pindah tempat gitu belajarnya untuk mencari suasana yang baru. Misalnya hari ini di rumah, terus besok yang di rumah lagi deh, kayaknya kalau di rumah bosan, akhirnya aku pindah ke tempat lain, misalkan ke perpustakaan atau ke taman, jadi pindah-pindah-pindah, biar dapat suasana yang baru dan ngerasa dapat apa ya, energi yang lebih seneng aja gitu, karena situasinya berbeda. Terus biar nggak mudah bosan juga, bisa dibuat, entah itu kayak bikin mind map ataupun bikin rangkuman yang berwarna, yang bikin preferensi belajar kita tuh lebih menyenangkan gitu.
Jadi kayak coba pakai berbagai pendekatan. Oke, berarti penting juga ya Ova buat tahu diri kita sendiri dulu gitu ya, apa yang bikin kita nyaman, terus apa yang bisa jadi mood booster kita, itu bisa kita terapkan supaya membangun suasana belajar yang tidak membosankan itu tadi ya. Oke, baik. Yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Michelle di Depok. Halo Kak, sebelumnya terima kasih banyak atas sesi materinya. Nah, dari pengalaman saya, walau saya sudah menjadwalkan waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas, seringkali saat waktu tersebut tiba, rasanya energi saya sudah habis dan merasa tidak mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan fokus yang tinggi, seperti mengerjakan tugas. Akhirnya saya justru melakukan hal lain yang kurang memerlukan banyak energi seperti menonton YouTube dan scrolling media sosial. Nah, saya penasaran kira-kira apa yang menyebabkan hal ini, lalu apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasinya gitu. Silakan, aku bisa dijawab langsung. Oke, nah ini relatable banget ya, kadang kita udah ngeset waktu buat belajar, tapi ternyata pas mau belajar kok rasanya capek ya, kayaknya butuh istirahat sejenak ya. Mungkin sebenarnya ada beberapa hal gitu yang bikin kita ngerasa lebih memilih untuk melakukan yang lain daripada belajar. Misalnya emang hari itu udah full day belajar dari pagi sampai malam, jadi emang secara kognitif otaknya bosen, butuh asupan yang lain lagi nih daripada baca buku lagi atau mempelajari hal yang harus dipelajari gitu. Nah, kalau dari aku pribadi, nggak apa-apa untuk istirahat sejenak, tapi emang butuh bikin komitmen ke diri sendiri sih. Misalkan kalau misalkan udah ngeset jadwal belajar dari jam 8 sampai 9 malam gitu, coba diikutin, harus coba tetap dipaksain untuk mulai dulu. Nah, tapi kalau misalkan ngerasa kayak, aduh, kok baru 20 menit udah capek ya, nggak apa-apa untuk rehat sejenak dulu 5 menit, nanti lanjut lagi. Jadi yang terpenting adalah emang harus dicoba dulu, coba kayak dipaksain masuk dulu, karena kadang kalau misalkan udah dicoba, nanti ke depannya jadi kayak lebih mudah untuk melanjutinnya, gitu. Oke, berarti tadi kalau nggak salah nih teknik Pomodoro itu ya, apa ya? Jadi kita Iya, betul. belajar dulu nih, misalkan 25 menit, terus nanti istirahat dulu gitu ya, 15 menit, terus nanti istirahat 5 menit gitu ya. Oke, nah itu nanti bisa langsung dicoba ya, Kak Michelle. Semoga nanti bisa belajar dengan efektif. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Rusi Dilan di Jatim. Apakah benar mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengembangkan pembelajaran agility? Apakah pada situasi yang menantang dan penuh tekanan, learning agility bisa berbeda metode dan konsepnya? Ya, silahkan Alfa. Oke, kalau misalkan yang dimaksud respon emosional di sini lebih ke perasaan tertekan atau kayak kepepet, harus belajar, jawabannya iya. Karena nggak tahu kenapa manusia tuh kalau lagi kepepet suka muncul apa ya, sifat-sifat trait superhero yang kadang tuh kita nggak kebayang kalau punya kemampuan ini gitu. Nah, jawabannya emang kemampuan manusia yang bisa beradaptasi itu bisa ngebantu kita tiba-tiba untuk ngelakuin hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah cara yang kita lakukan udah cukup efektif atau udah tepat. Nah, si kemampuan learning agility yang relearn itu punya peran luar biasa di sini untuk mempertanyakan kembali, untuk terus menguji dan juga coba cara coba cara lain lagi, nah ini yang akan, ngaruh banget ke kemampuan learning agility. Nah, kalau ditanya pada situasi yang menantang dan penuh tekanan apakah bisa berbeda metode dan konsepnya? Jawabannya iya, karena kalau tadi kita lihat dari komposisinya learning agility ada namanya komposisi adaptation, dan yang itu yang bikin kita nentuin pakai metode yang mana ya, atau harus berubah sejauh apa, atau harus melakukan pencarian yang kayak gimana, biar lebih sesuai. Cuma untuk bisa, lebih bijaksana dan menemukan cara yang tepat dalam waktu yang singkat, itu juga perlu dilatih. Nah, dan cara ngelatihnya itu adalah perlu dengan melakukan si double loop learning secara berkala. Nah, tapi selain pakai double loop learning, keinginan untuk terus nyoba-nyoba hal baru, makin banyak kita terpapar sama informasi yang relevan terkait hal yang pengen kita selesaikan, itu bikin kita jadi lebih cepat gitu untuk milih pakai metode yang mana ya. Misal kita pengen contohnya misalkan kita adalah pemain basket gitu ya analoginya. Kita pengen main basket dan goalnya kali ini adalah untuk bisa masukin bola basket sebanyak mungkin dalam satu waktu. Nah, biasanya kita pakai cara ngelempar yang lurus aja dari depan, kayak gawangnya di sini, kita lempar dari sini gitu. Dan itu selalu berhasil.
Cuma ternyata ada situasi yang bikin kita nggak boleh ngelempar secara lurus gitu. Misalkan ini contoh situasi yang menantangnya gitu ya. Karena ada lubang gede, kalau misalkan kita lempar dari situ, kita bisa masuk lubang gitu. Jadi harus dari cara lain. Nah, biasanya nih untuk nentuin, duh pakai cara yang mana ya, atau dari mana yang lemparnya, atau pakai gaya yang kayak gimana ya. Karena kan kalau main basket tuh ada banyak gayanya gitu kan. Kecepatan kita untuk nentuin, milah-milih di otak, atau beradaptasinya, itu dipengaruhi banget sama kemampuan kita pas berusaha apa ya, kepo-kepo nyariin berbagai metode main bola basket pas sebelum ada kejadian menantang ini. Jadi kecepatan dan ketepatan milihnya itu dipengaruhi banget nih sama kebiasaan kita ngelakuin double loop learning. Dan dari situ juga nih kita bisa lebih tepat sasaran dan lebih tepat milih metode kayak gimana yang harus dilakuin di situasi yang berubah kayak tadi. Oke, sudah cukup, Aufa? Yes, Gimana? cukup. Oke, sudah cukup ya. Baik, terima kasih banyak Aufa untuk penjelasannya. Dan mohon maaf sekali ini seperti bisa membahas semua pertanyaan ya, Aufa ini. Alhamdulillah ini banyak banget gitu ya yang antusias dan pengen belajar bareng di sini. Terima kasih semuanya, Bapak, Ibu, Mbak, Mas, dan Mbak rekan-rekan semuanya. Namun karena memang keterbatasan waktu ya, mengingat sekarang sudah pukul 5 lewat mungkin untuk sesi Q&A-nya kita akhiri terlebih dahulu dan untuk selanjutnya kita ada surprise gitu ya untuk rekan-rekan sekalian yang sudah berpartisipasi aktif di sesi ini dan juga sudah membagikan apa namanya insight-nya melalui sosial media. Nah, ini dari tim LPTUI sudah memilih beberapa orang yang terpilih gitu ya untuk sesi ini. Nah, silakan rekan-rekan bisa kita lihat siapakah kira-kira 3 orang terpilih. Nah, ini dia ada @rusidilan76 dan ada @mi.shell _LE_3 dan yang terakhir ada @devata657. Selamat buat kakak-kakak sekalian. Nanti akan mendapatkan hadiah dari LPTUI dan mohon ditunggu gitu ya, nanti akan dihubungi oleh tim dari LPTUI gitu. Nah, semoga juga ini untuk rekan-rekan yang lain, semoga insight yang didapatkan pada hari ini bisa benar-benar bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari apapun background kita itu tadi ya, apakah kita sekarang sedang belajar di perkuliahan atau sekarang kita sudah berada di konteks pekerjaan, tentunya proses belajar ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sepanjang hayat gitu ya. Nah, semoga kita tetap punya semangat terus untuk belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dan setelah sesi ini, semoga kita juga bisa langsung mengaplikasikan bagaimana caranya biar bisa belajar secara efektif gitu ya, biar kita bisa mendapatkan goals yang memang kita rencanakan di awal.